Oh ya, mungkin ada sebagian kalian yang kok tiba-tiba keluar nanti bisa gabung lagi. Kalau kalian tiba-tiba keluar, langsung saja coba untuk bergabung lagi ya. Oke, suara saya bisa didengar dengan jelas. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. oke. Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar mengenai masalah himpunan ya dan fungsi. Saya kira ini materi itu sangat mudah ya, cuma tinggal mencocokkan, tidak begitu banyak melakukan perhitungan. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan persamaan linear. Ini adalah suatu pelajaran yang penting karena ini dasar bagi kuliah selanjutnya ya di bidang matematika, dan juga nanti akan banyak dipakai untuk kuliah-kuliah yang lain seperti statistika, ekonometrika, pengantar ilmu ekonomi, teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro, dan lain sebagainya. Jadi mohon diperhatikan ya. Dan juga setelah selesai kuliah ini jangan langsung dibuang ya. Sama juga nanti setelah selesai ujian jangan dibuang, tapi disimpan baik-baik dan dipelajari lagi karena bahan ini akan dipakai selama kalian menjadi mahasiswa agribisnis ya. Oke. Dan kita hanya akan membahas hal-hal yang dirasa penting saja ya mengenai fungsi dan persamaan linear. Nah, kita pelajari kemarin itu fungsi itu adalah hubungan antara dua himpunan ya, himpunan A dan himpunan B. Nah, fungsi linear ini sama saja ya, ini menghubungkan antara dua himpunan, himpunan di sumbu X dan himpunan di sumbu Y ya. Nah, kalau fungsi linear ini ya, ini biasanya dirumuskan dengan rumus sederhana ya, fx sama dengan ax plus b. A-nya tidak sama dengan 0 ya, dan A ini biasanya disebut dengan konstanta ya, B-nya juga ini merupakan konstanta juga. Nah, seperti yang digambarkan di sini ya, ini adalah fungsi linear ya, membentuk garis ya. Nah, dalam fungsi linear ini ada yang disebut dengan gradien. Nah, gradien ini adalah perbandingan antara ini ya, jarak ini, FQ, FP, ya, dibagi dengan jarak antara Q dan P-nya. Atau biasa disebut dengan kemiringan dari suatu garis. Ya. Nah, dari rumus umum ini, ya, diturunkan ini menjadi rumus ini ya. M, di sini M adalah gradien, ya, dan C ini adalah konstantanya. Ya. Maka dari rumus ini ya diketahui dengan gradien M ini akan melalui titik 0 C di sini. Nah, cara paling mudah untuk mengidentifikasi fungsi linear adalah ini pangkatnya paling tinggi adalah 1. Ya. Pangkat 1 ini, X-nya ini paling tinggi. Ini, kalau pangkat 0 itu berarti fungsi konstanta. Ya. Fungsinya dalam bentuk garis lurus, dalam bentuk mendatar atau vertikal.
Itu kalau pangkatnya sama dengan 0. Kalau pangkat 1 berarti membentuk garis lurus seperti ini dengan kemiringan tertentu. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan persamaan garis lurus ya. Yang pertama menggunakan metode 2 titik ya. Ini terjadi jika 2 titik diketahui, maka kemiringannya seperti ini ya. M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Ini. Nah, rumus persamaan garisnya seperti ini. Y1-nya X1 ya, sama dengan ini gradiennya, kemiringan garisnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, ada suatu garis lurus melalui titik-titik 3, 2, dan 4, 6. Ini X1-nya, ini X2, ini Y1, ini Y2. Tinggal dimasukkan dalam rumus ini. Nah, kita operasikan sehingga didapat Y sama dengan 4X minus 10. Inilah persamaan garisnya yang melalui titik-titik 3, 2, dan 4, 6. Saya kira ini di SMP dipelajari ya sekarang ya. Di SMP atau di SMA? SMP, SMP Pak. ada kan ya? Iya, SMP ada. Jadi ya tidak ada salahnya kalian buka buku-buku SMP ya. Nah, ini ada lagi metode 1 titik dan 1 kemiringan. Ya, ini diketahui jika gradien diketahui ya, tapi yang diketahui hanya 1 titik. Berbeda dengan sebelumnya, ini yang diketahui 2 titik ya. Kalau ini 1 titik dan 1 kemiringan ya. Ini masih digunakan rumus umumnya ya, masih dipakai ya. Hanya saja ini dimodifikasi sedikit ya. Ini ruas di bawah ini ke arah dipindah dari ruas kiri ke ruas kanan ya. Ini tetap gradiennya ya tadi ya. Ini dipindah sehingga membuat rumus umumnya jadi berubah seperti ini ya. Y min Y1 sama dengan MX dikurang X1 ya. Ini pembuktiannya ya, karena M ini adalah gradiennya ini di sini. Ini gradien ya, atau kemiringan nanti disimbolkan dengan huruf M di sini. Contohnya ya, seperti terlihat ada garis lurus yang melalui titik 6,4 dan kemiringannya minus 2/3 ya. Tinggal dimasukkan dalam rumus umumnya ya. Kita hitung minus 4 ganti ruas ya di sini. 2/3 X, 2/3 dikali minus 6 ini plus 4 ya, sehingga dihasilkan persamaan garis lurus minus 2/3 X plus 8. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, nanti bisa dicoba ya sekalian latihan ya, dicoret-coret. Nah, ini contohnya lagi ya. Tentukan persamaan linear yang melalui titik 3,4 dan gradiennya 2 atau kemiringannya 2. Buat grafiknya ya. Ini melalui titik 3,4 ya. A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Gradiennya M sama dengan 2. Nah, persamaan linearnya adalah minus
Ini hampir sama dengan yang rumus umum ini ya. Hanya simbolnya saja yang berubah. Kalau kita tadi menggunakan Y1, X1, ini menggunakan A dan B ya. Ya, ini supaya kalian terbiasa dengan berbagai macam variabel dan simbol gitu. Jadi kita tidak terpaku pada menggunakan Y1, X1 seperti ini, tapi bisa saja kita menggunakan simbol A atau B ya. Rumus umumnya sama, cuma yang berbeda hanya ininya saja. Ini X1, Y1, X1, ini kita menggunakan simbol B dan A. Ya. Karena kita sudah ada di program studi agribisnis, kita juga harus terbiasa dengan perubahan simbol. Yang penting adalah rumus umumnya itu sama. Gitu. Hanya memang simbolnya saja yang kita ubah. Karena nanti kita tidak berhadapan dengan X atau Y, tapi biasanya nanti simbolnya berubah. Bisa P, bisa Q, bisa macam-macam, bisa L, bisa K, bisa macam-macam gitu ya. Nah, ini yang membedakan antara matematika biasa dengan matematika ekonomi, kita menyebutnya seperti itu. Jadi kita harus terbiasa dengan perubahan simbol ini. Yang penting rumus umumnya sama. Nah, kita masukkan dalam rumusnya ya. B-nya 4, A-nya 3, M-nya 2. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya sehingga muncul persamaan linearnya Y sama dengan 2X minus 2. Ya. Selanjutnya kita gambar ya. Nah, untuk menggambarnya, yang perlu dilakukan adalah menentukan titik potong sumbu Y dan sumbu X. Nah, titik potong sumbu Y itu berarti X-nya sama dengan 0. Ya. Kita masukkan ke persamaan garisnya ini yang sudah kita dapatkan ya. X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan minus 2 di sini. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0 minus 2. Nah, kemudian kita cari titik potong sumbu X ya. Kalau titik potong sumbu X berarti Y sama dengan 0. Kita masukkan Y sama dengan 0, kita hitung muncul X sama dengan 2/2 atau X sama dengan 1. Jadi titik potong sumbu X adalah 1, 0. Ya. Nah, sudah diketahui, tinggal kita gambar ya. Ada dua titik yang kita cari tadi, 0 minus 2 dan 1, 0. Ini 0 minus 2 di sini, 1, 0 di sini. Kemudian antara dua titik ini tinggal kita buat garis lurus. Ya. Nah, inilah grafiknya ya. Dari persamaan Y sama dengan 2X minus 2. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut ya. Nah, ini tadi yang menggunakan dua titik tadi ya. Contoh satu tadi yang kita akan membuat grafiknya. Ada dua titik ya. Nah, kita kembali menggunakan simbol X1, Y1, X2, Y2 ya. Kita ambil rumus gradiennya ya. Y2 minus Y1, X2 minus X1 ya. Tinggal masukkan angka-angkanya sehingga didapatkan M sama dengan minus 2 di sini. Jadi kemiringannya adalah minus 2. Setelah kita dapat kemiringannya ya, tinggal kita cari persamaan linearnya ya. Nah, ini ambil salah satu titik yang telah diketahui ya, misalnya A
minus 1,3 misalnya titik A ini. Kita masukkan, kita dapatkan gradiennya minus 2 ya. Kemudian kita masukkan dalam rumus umumnya. Kita masukkan B-nya 3, A-nya minus 1 di sini. Sehingga didapatkan Y sama dengan minus 2X plus 1. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ini kembali saya sengaja ubah anunya, simbolnya. Itu supaya kalian terbiasa saja. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Langsung saja. Oke, jelas ini? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, cara menggambar grafiknya sama saja ya, kita sudah mendapatkan persamaan garisnya. Ya. Dan cara menggambar grafiknya sama saja ya, kita tentukan titik potong sumbu Y dan sumbu X-nya. Ya. Sumbu Y dan sumbu X-nya. Kalau sumbu Y berarti X sama dengan 0 ya, titik potongnya. Kita masukkan X-nya sama dengan 0, didapat Y sama dengan 1. Sehingga titik potongnya ada pada titik 0, 1 ya. Nah, sama saja untuk titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0 ya. Kita masukkan Y-nya sama dengan 0 di persamaan yang sudah kita dapat tadi, sehingga didapatkan X sama dengan setengah. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah setengah 0 ya. Kalau kita gambar grafiknya ya, inilah ya di sini. Ini titik 0,01 dan ini titik setengah 0 di sini. Dan melewati titik-titik minus 1,3, minus 1,3 ya, dan titik 1 minus 1 ya. Melewati titik-titik ini. Gitu. Tapi sebenarnya dari soal ini ya, kalau kita cermati ya, sebenarnya kita tidak perlu mencari ini ya. Cukup dapat persamaannya, dapat gradiennya, dan melalui dua titik seperti di soal tadi ya, titiknya minus 1,3 dan 1, minus 1 minus 1 ya, tinggal ditarik garis lurus. Jadi ini tidak perlu, sebenarnya tidak perlu dicari untuk menggambar. Tapi memang biasanya dalam langkah-langkah setiap membuat grafik persamaan garis lurus ini biasanya memang dicari titik potong sumbu Y-nya dan titik potong sumbu X-nya. Nah, ini ada beberapa latihan ya. Silakan dikerjakan sebagai latihan ya untuk memperlancar matematika. Karena memang untuk kuliah matematika dan mata kuliah yang memerlukan perhitungan, kita tidak hanya
kalau untuk supaya sukses ya, kita tidak hanya membaca saja, tapi harus juga berlatih menghitung ya. Kadang-kadang caranya kalau saya belajar dulu itu ya, selain latihan yang diberikan ini, kadang-kadang saya perhatikan contohnya. Dan dari contoh-contoh ini saya coba ubah angkanya, kemudian dikerjakan lagi. Nah, itulah salah satu cara. Kalau kurang bisa memahami, ya, setelah itu baru lanjutkan pelatihannya. Nah, itu cara untuk memahami. Karena untuk perhitungan ini kita tidak hanya membaca saja. Kalau kita membaca saja itu kita tidak akan paham, tidak akan bisa waktu ujian tidak akan bisa mengerjakan kalau kita hanya modal membaca saja. Ya. Apalagi kalau misalnya latihan atau tugasnya itu dia punya temennya, kayak gitu udah susah untuk bisa menguasai. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke persamaan linear. Pada prinsipnya persamaan linear ini ya sama aja sih dengan fungsi linear ya sebenarnya. Tidak ada perbedaan. Hanya saja kalau fungsi linear biasanya itu hanya menggunakan satu variabel x gitu ya, satu variabel ubah di sini y atau x. Ya. Nah, pada persamaan linear ini ya, kita akan mencoba bila kita menggunakan langsung beberapa variabel peubah. Ya. Misalnya 2x plus y minus 4 ya, dan atau z sekalian ya, x, y, dan z langsung sekalian. Ya. Biasanya peubahnya ini, variabelnya ini masing-masing mempunyai nilai maksimum satu buah ya. Bukan nilai maksimum sih, nilai apa ya? Kalau kita menyebutnya memang nilai maksimum, tapi sebenarnya itu semacam nilai penyelesaiannya berapa seperti itu. Apabila x-nya ini berapa jika semua hasil penjumlahan dan pengurangan ini sama dengan 6 seperti itu. Nilai penyelesaian menyebutnya. Cuma ada yang menyebutnya nilai maksimum. Nah, untuk menghitung nilai variabel dari satu persamaan ya, ini dapat dilakukan secara langsung. Ya, seperti ini ya. Dua x plus 4 ya. 4-nya plus 4 berganti luas menjadi minus 4 ya. Sehingga diperoleh minus 4 per 2 x-nya. Atau misalnya seperti ini, 2x min 3 sama dengan 4x plus 1. Dikumpulkan ya. Jika dia mempunyai variabel langsung dikumpulkan menjadi satu ruas ya. Ini 4x-nya berpindah luas. Ini minus 3-nya juga berpindah luas menjadi plus 3. Sehingga didapat minus 4x sama dengan 4. Dan x-nya sama dengan 4 per 2 atau minus 2. Nah, ini cara penyelesaian secara langsung. Ini bisa dilakukan apabila variabelnya cuma satu. Kita cuma punya satu variabel di sini. Nah, ini ada beberapa cara untuk penyelesaian persamaan linear ya. Ini kalau satu variabel saja, ini bisa langsung dihitung ya.
Tapi kalau misalnya lebih dari satu, misalnya dua variabel ya, ini ada dua cara, yaitu cara substitusi dan cara eliminasi ya. Tapi minimal paling tidak ya, kalau memiliki dua variabel itu harus ada dua persamaan di sini. Sama juga misalnya kalau ada tiga variabel, persamaannya harus tiga dan seterusnya. Kalau empat variabel berarti ada empat persamaan yang diketahui. Ya. Nah, persamaan yang memiliki dua buah persamaan atau lebih itu disebut dengan sistem persamaan linear. Sini. Contohnya seperti ini ya. Jika perusahaan membeli satu laptop, anggap kita simpulkan dengan X ya, dan dua PC ya, kita simpulkan dengan Y, maka perusahaan itu harus membayar 5 juta ya, 5 juta. Kalau dalam bahasa sekarang yang keren itu kan 5.000 K ya, 5 juta. Sedangkan jika membeli 3 laptop dan 1 PC, maka perusahaan itu harus membayar 10 juta ya, atau 10.000 K. Kalau bahasa kerennya, bahasa gaulnya. Nah, dari contoh ini ya, kita bisa membuat persamaan linear, ada dua buah ya, X plus 2Y ya, satu laptop dan dua PC, ini maka membayar 5.000 K ya, ini sama dengan 5.000 di sini. Sedangkan jika membeli 3 laptop ya, 3 laptop 3X dan satu PC, maka harus membayar 10.000. Ini salah satu contohnya sistem persamaan linear ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, persamaan-persamaan linear ini ya, ini bisa ditulis dalam bentuk matriks ya, dalam bentuk matriks koefisien. Jadi koefisien di sini ditulis ya. Ini matriks koefisien, kemudian X-nya dikumpulkan menjadi matriks peubah atau matriks variabel, dan hasilnya di sini matriks konstanta. Ya. Nah, ini nanti akan kalian pelajari di pokok bahasan matriks ya. Nanti akan disampaikan oleh Bu Viviana. Nah, matriks ini menjadi penting ya, pengubah matriks, karena nanti kita ke depannya itu akan berhadapan dengan tidak hanya satu atau dua persamaan, tapi mungkin bisa lebih dari dua ya, 3, 4, bahkan nanti kalau kalian misalnya tertarik di penelitiannya, penelitian skripsi, bahkan bisa mencapai mungkin 5 sampai 7 persamaan. Ya. Ya, nah itulah pentingnya ya kita belajar matriks nantinya, karena kalau kita menghitung 5 sampai 7 persamaan gitu ya pusing juga ya. Kalau 2 atau 3 oke lah kita masih bisa menghitung manual ya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 terpaksa kita menggunakan bantuan matriks kalau mau menghitung, kalau tidak pusing setengah mati. Makanya kita perlu belajar matriks nantinya. Nanti akan disampaikan oleh Bu Vivian. Salah satu manfaat matriks, dan nanti kalian akan mempelajarinya juga di statistik, di ekonometrika, dan mata kuliah yang lain. Nah, ada sistem persamaan linear, ada solusinya ya. Misalnya seperti kasus tadi ya, ini ya, seperti contoh tadi yang laptop tadi. Nah, ini merupakan solusi bagi sistem persamaan linearnya. Ya, kalau tidak percaya, coba hitung. Ini 3.000 ya, X-nya 3.000, tambah 2 kali 1.000, 5.000 ya. Dan sama juga untuk persamaan yang kedua. Nah, yang di bawah ini bukan solusi SPL ya. Karena kalau kita masukkan ya, ini 1.000, ini Y-nya 3.000, berarti
tidak sama dengan 5.000 di sini. Ya, ini bukan solusi XPL. Nah, bagaimana untuk menentukan ini solusi atau bukan solusi? Kita harus melakukan perhitungan ya. Nah, ini ada contoh berikut ya. Ada dua persamaan diketahui. Ya. Kemudian kita diminta nilai X dan Y-nya berapa dari persamaan ini. Ada dua variabel ya, X dan Y, jadi harus ada dua persamaan. Cara yang pertama menggunakan teknik substitusi ya. Ini ada persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Substitusi artinya menggantikan ya. Misalnya ini dari persamaan 1 kita ubah ya menjadi Y sama dengan minus 3X plus 7 ya. Nah, persamaan ini ya disubstitusikan ke persamaan yang kedua ya. Y-nya di sini kita ubah menjadi minus 3X plus 7. Y-nya ini kita ubah menjadi 3X plus 7. Ya, minus 3. Nah, dari sini kita bisa hitung ya, kita kumpulkan 2X, karena ini dikurangi minus sama minus menjadi plus ya, 2X plus 3X, kemudian ini minus dengan plus menjadi minus 7, ya, dan minus 3 di sini. Sehingga diperoleh 5X minus 10 ya, minus 7 dikurang 3 minus 10, pindah ruas 10-nya, minus 10 pindah ruas menjadi plus 10, sehingga X sama dengan 10 dibagi 5, X sama dengan 2. Dapat ya, X sama dengan 2 ya, diketahui, kemudian X sama dengan 2 ini tinggal dimasukkan dalam persamaan 1 atau persamaan 2. Ya. X-nya 2 ya, didapat tadi, kita hitung 3 kali 2 sama dengan 6, ya, pindah ruas ya, Y-nya pindah ruas, angka minus 7 dan 6 ini pindah ruas, sehingga menghasilkan plus 7 dikurang 6, didapat Y sama dengan 1. Nah, jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah 2, dan nilainya adalah 1. Inilah persamaannya, 2, 1. Nah, ini metode substitusi ya. Nah, cara yang kedua teknik eliminasi. Eliminasi ini penghilangan ya. Nah, ini kita tentukan dulu apa yang mau kita hilangkan. Apakah variabel X dan Y, atau variabel X-nya dihilangkan, atau Y-nya. Kalau ini yang paling mudah untuk kasus ini ya, yang paling mudah adalah menghilangkan Y-nya ya. Menghilangkan Y-nya. Jadi bisa menggunakan penjumlahan atau pengurangan tergantung nilai ininya, positif atau negatif. Karena ini positif dan di bawahnya negatif ya. Kalau positif ditambahkan dengan negatif hasilnya 0 ya. Berarti kita menggunakan penjumlahan di sini. Ya. 3X plus 2X sama dengan 5X ya. Minus 7 ditambah minus 3, minus 10. Nah, plus Y dan minus Y ini hilang 0 ya. Jadi tidak ditulis di sini. Nah, dari sini bisa diketahui nilai X-nya sama dengan 2. Nah, nilai X-nya ini tinggal disubstitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Kita contoh di sini kita masukkan ke persamaan 1 ya, X-nya. X-nya diganti 2.
sehingga didapatkan Y sama dengan 1. Nah, ini teknik eliminasi ya. Nah, kalau 3 variabel ini lebih kompleks lagi ya. Karena ini ada 3 variabel, ya, berarti ada 3 persamaan ya. Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Ya. Nah, untuk menyelesaikannya ini agak-agak panjang ya. Misalnya ya, kita ambil dulu persamaan 1 dan 2. Ya. Nah, ini kita menggunakan metode eliminasi ya. Kita hapus, kita hilangkan Z-nya untuk mencari X dan Y. Ya. Kita menggunakan metode eliminasi, ini menggunakan pengurangan karena kita ingin menghilangkan Z-nya ini. Kita kurangkan persamaannya ya, 2X dikurang X sama dengan X, kemudian minus 3Y, plus 3Y dikurang minus 2, plus 5Y. Ini sama dengan positif 11. 5 dikurang minus 6 sama dengan 11. Ini kita sebut saja persamaan 4. Kemudian persamaan 1, 3 ya. 1 dan 3. Kita akan mencoba menghilangkan kita kalikan 2 di sini ya. Ya, persamaan 1 dikali 2 menjadi 1 persamaan baru di sini. Ini sama saja kita juga ingin menghilangkan Z-nya. Ya, karena ini minus Z dan ini plus 2Z. Perlu kita kalikan 2 ya untuk menghilangkan Z-nya. Kita kurangkan menjadi persamaan 5 ya. Jadi persamaan 4 dan 5 ya. Kita dapat persamaan baru 4 dan 5. Nah, kemudian dari persamaan 4 dan 5 ini, kita mencoba menghilangkan X-nya. Ya. X-nya perlu dihilangkan karena kita ingin mencari nilai Y-nya. Nah, persamaan 4 baru ya, dikali 7 ya. Jadi 7X, 35Y, sama dengan 77. Nah, ini dikurangkan ya, sehingga didapatkan 28Y sama dengan 56. Atau sama dengan Y sama dengan 2. Akhirnya dapat Y sama dengan 2. Nah, Y ini disubstitusikan ke persamaan 4 atau 5 di sini. Sehingga didapatkan, kita substitusikan ke persamaan 4 ya, sehingga didapatkan X sama dengan 1. Nanti ada 2 variabel yang kita dapat ya, Y sama dengan 2 tadi, X sama dengan 1. Nah, kemudian disubstitusikan ke persamaan 1 atau 2 atau 3. Ya. Contohnya ini persamaan 1 ya, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Sehingga didapatkan Z sama dengan 3 di sini. Nah, dari sini kita dapat ya, himpunan penyelesaiannya, yang memenuhi adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3 di sini. Ya. Jelas sampai sini atau masih bingung? Kalau masih bingung, silakan baca-baca lagi, coba latihan lagi ya. Yang contoh ini coba dikerjakan, diulang dikerjakannya, kemudian nanti bisa kita ubah angka-angkanya. Baru kita bisa, kalau sudah paham, baru bisa kita mengerjakan latihan dengan lancar.
Ada pertanyaan? Nah, ini ada contoh lagi ya, metode eliminasi ya. Ini banyak dipakai ini karena dia bisa mendeteksi ini sistem persamaan ini memiliki penyelesaian atau tidak gitu. Ini bisa cepat untuk mendeteksi. Misalnya ini ada dua buah persamaan ya. Dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, ini dikalikan ini karena kita ingin menghilangkan Y ya, dikalikan 2, karena ini kalau menghilangkan I-nya ini harus dikalikan dengan 2 ya, supaya bisa dihilangkan. Jadi 4Y. Kalau ada 4Y, di bawahnya ada 4Y, berarti bisa dihilangkan. Kalau ini dengan menggunakan dijumlahkan di sini. Substitusi tadi sudah kita bahas ya. Oke, kalau tidak ada, kita coba lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, ini dua fungsi linear ini terletak secara berhimpit ya, jika fungsi pertama merupakan kelipatan fungsi yang kedua. Contohnya seperti ini ya, ini ada dua fungsi ya, dua buah garis lurus ya, Y1 dan Y2. Nah, kalau ini kelipatan ya, Y ini sama dengan NY ya, kemudian di mana gradiennya ini kelipatan juga, kemudian konstanta ini kelipatan juga, ini fungsinya akan berhimpit. Contohnya seperti ini ya, Y sama dengan 4X minus 2. Ini berhimpit karena ini kelipatan ya. Dikalikan 3, ini 3Y plus 12 minus 6. Artinya ini fungsi yang kedua ini adalah fungsi pertama yang dikalikan dengan 3 ya. Ini kan kelipatannya. Nah, ini bentuk fungsinya akan berhimpit seperti ini. Ya, fungsi 1 dan fungsi kedua ini sama. Samaan 1 dan kesamaan 2 ini sama. Nah, fungsinya ini akan sejajar bila kemiringannya sama. Ya. Tetapi konstantanya ini berbeda. Ya. Ini dia akan sejajar. Contohnya seperti ini ya. Ini kemiringannya sama, 4 ya. 4X, ini juga 4X. Tapi konstantanya ini berbeda. Nah, ini kurvanya kalau digambarkan secara grafik ini membentuk garis dua buah garis yang sejajar ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan sejajar. Kemiringannya sama, 4X ya. Kemiringannya 4. Ini 4. Fungsi yang kedua juga 4. Nah, ini sejajar.
Nah, tegak lurus itu terjadi jika kemiringannya berbeda, tapi kemiringannya ini berbanding terbalik ya, dan itu tandanya berbeda. Kalau ini plus, garis yang fungsi yang kedua ini minus ya. Contohnya seperti ini, persamaan 4x minus 2, dan fungsi yang kedua ini minus 1/4x. Nah, ini tegak lurus ya. Kedua garisnya itu akan, kedua fungsi ini akan membentuk garis yang tegak lurus. Nah, seperti ini, tegak lurus. Ini gradiennya 4x ya, kemiringannya, ini kemiringannya minus 1/4. Nah, ini tegak lurus. Nah, contohnya di sini ya, ini ada suatu persamaan linear ya, yang melewati titik A1,2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 3x plus 1. Ya. Karena sejajar ya, berarti gradiennya atau kemiringannya sama. Ya. Berarti kemiringannya untuk garis yang akan kita cari itu adalah 3, karena sejajar tadi ya. Nah, sudah diketahui titiknya ya, kemudian diketahui kemiringannya 3. Sehingga kalau kita masukkan dalam rumus umum ya, dapat diketahui persamaan garis yang dimaksud adalah Y sama dengan 3x minus 1. Ya. Nah, kalau kita buat grafiknya ya, grafiknya dari persamaan yang sudah kita dapatkan ya, kita cari dulu titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0 ya, tinggal masukkan X sama dengan 0 sehingga didapat Y sama dengan 1. Titik potong sumbunya adalah 0, 1. Kemudian kita cari titik potong sumbu X-nya, maka Y sama dengan 0. Dimasukkan dalam persamaannya, Y sama dengan 0, sehingga didapat X sama dengan minus 1/3. Nah, jadi titik potong dari sumbu X-nya adalah minus 1/3, kosong. Ya. Mendapatkan 2 titik. Nah, persamaan linear yang kedua, ya sama ya, 3x min 1. Kita cari titik potong sumbu Y-nya, X sama dengan 0, didapat Y sama dengan minus 1. Sama juga, titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0, ya, atau 1/3. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah 1/3, 0 di sini. Nah, inilah persamaannya ya. Ada 2 buah persamaan yang sejajar melewati titik 1,2. Nah, ini grafiknya. Nah, contoh lain ya. Ini kita diminta untuk mencari titik potongnya ya. Karena ini berpotongan tegak lurus, berarti gradiennya itu berkebalikan ya. Kalau gradiennya 2, tegak lurus. Kalau tegak lurus itu berarti persamaan garis yang kedua adalah minus 1/2. Ya.
Nah, gradiennya sudah diketahui ya, melalui titiknya sudah diketahui, tinggal masukkan ke dalam rumus umumnya, sehingga diperoleh persamaan garis yang keduanya yang ditanyakan. Y sama dengan minus setengah X plus 3/2. Nah, kemudian tinggal kita ingin mencari titik potongnya ya, antara keduanya. Ya. Berarti ini dieliminasikan ya. Mencari titik potong kedua baris ya. Bisa menggunakan substitusi atau eliminasi ya. Karena ini titik potong ya, berarti ini dikurang memang. Dikurang, sehingga didapatkan nilai X sama dengan minus 1, dan Y sama dengan 2. Dan kedua garis ini berpotongan di titik minus 1, 2. Ya. Kita cari titik, kemudian untuk menggambarnya kita cari titik potong dari masing-masing garis ya. Ini sama yang pertama, ini titik menghasilkan titik potong 0,4 dan minus 20 ya. Dan sama persamaan yang keduanya, ini dicari titik potongnya 0,3/2 dan 3, 0. Nah, inilah grafiknya ya. Ini persamaan pertama ya, ini persamaan kedua yang kita cari tadi. Dan titik potongnya ada di sini. Minus 1, 2 titik potongnya. Oke, ada pertanyaan? Ini tolong yang soal-soal kombinasi ini dipelajari juga ya. Karena biasanya keluar saat ujian. Untuk soal ujian, belum tahu apakah dibuat oleh masing-masing dosen atau nanti soalnya akan sama dengan kelas yang lain. Belum tahu keputusan dari Dewan Pengasuh, dari dosen pengasuh matematika. Oke. Jelas ada pertanyaan atau masih pusing? Halo? Bapak, mohon. Iya, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Ini ada teman yang nggak bisa masuk ke Google Meet ini, Pak. Teman yang nggak bisa masuk. Coba sekarang bisa nggak? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya sambil menunggu. Oke, seperti biasa ini direkam, nanti akan saya upload di YouTube ya. Jadi kalau misalnya kurang jelas atau internet tidak lancar, itu kita bisa lihat lagi di rekaman nanti. Oke, kalau kurang jelas dan masih bingung apa yang mau ditanyakan, silakan pelajari lagi ya. Dibuka lagi buku-bukunya yang di SMP, SMA. Kalau memang sudah dikiloin, bisa dilihat di internet. Banyak sekali untuk cara kita belajar, atau lihat rekamannya lagi, dibaca lagi.
Dan jangan lupa untuk matematika memang kita harus rajin untuk latihan. Belajarnya itu melalui latihan dengan coret-coret sambil mengerjakan soal. Kalau hanya masih kurang, bisa dari contohnya itu diulang lagi, kemudian atau diubah lagi angkanya, dikerjakan lagi seperti itu. Bapak mau nanya, Ya, misalkan kita ngerjakan yang eliminasi tadi itu, Pak, kalau mencari yang X dulu, apa itu hasilnya berbeda dengan mencari yang Y-nya dulu, Pak? sama saja hasilnya. Kalau nggak percaya, coba aja. Nah, itu sambil latihan, kita bisa coba cari X-nya dulu, atau cari Y-nya dulu, ya. Nah, itulah uniknya matematika, kita bisa mengerjakan, bisa melakukan percobaan sendiri dengan mengganti angka, mengganti cara, atau misalnya contoh yang eliminasi tadi coba dikerjakan dengan cara substitusi, atau contoh substitusi dikerjakan dengan cara eliminasi, coba saja hasilnya pasti sama. Kalau beda berarti mungkin ada salah hitung. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita lanjutkan dengan manfaat penggunaan sistem persamaan linear, ya, dalam bidang ekonomi. Itu nanti akan kita pelajari. Itu saja kok, itu tidak akan mendalam, ya, karena nanti akan yang lebih dalam nanti ke mata kuliah selanjutnya, ya. Kita nanti akan melihat apa sih kenapa kita perlu belajar sistem persamaan linear seperti ini, dan bagaimana penggunaannya di bidang ilmu ekonomi. Oke, terima kasih atas perhatiannya, ya. Kita lanjutkan minggu depan, insya Allah, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini adalah kita mendapatkan pahala hikmah, ya, dan apa yang kita pelajari tidak hanya bermanfaat untuk hari ini, tapi juga untuk seterusnya, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Terima kasih, semoga kita semua dilindungi, ya, tetap sehat, keluarga tetap sehat, ya, sehingga kita bisa menuntut ilmu dengan lancar. Terima kasih, saya tutup kuliah ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.